Vinicius Junior menangis karena rasis. Fenerbahce pertimbangkan cabut dari Liga Turki. Hadiah caps ke-50 Declan Rice jadi kapten. Barca tolak 200 juta euro untuk Lamine Yamal. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U20 versus Cina berlangsung di Stadion Madia. Indonesia kebobolan di menit ke-85 setelah ada kesalahan kiper. Zhong Wen kemudian menuntaskan menjadi gol setelah memanfaatkan kemelut. Indonesia berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-90. Zidane mencetak gol lewat tembakan voli di depan kotak penalti. Skor tersebut bertahan sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil imbang kedua setelah pada Jumat lalu berakhir dengan skor 1-1. Siprus menggelar uji coba kontra Serbia di mana laga tersaji di AEK Arena George Karapatakis. Serbia yang bertindak sebagai tim tamu bisa unggul lebih cepat melalui Srđan Milinković-Savić di menit ke-7. Serbia pun unggul 1-0 hingga turun minum. Masuk di babak kedua, Siprus coba mencari gol penyama kedudukan. Sayang Serbia bertahan cukup rapih dan sulit ditembus. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga laga usai untuk kemenangan Serbia. Swedia menggelar uji coba kontra Albania di mana laga tersaji di Friends Arena. Swedia yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil menahan imbang Albania 0-0 hingga jeda turun minum. Masuk di babak kedua, Swedia membuka keran golnya usai Gustav Nilsson mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-62. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga laga usai untuk kemenangan Swedia. Inggris dijadwalkan bertemu Belgia pada pertandingan persahabatan. Stadion Wembley yang akan jadi arena pertarungan kedua ke-11. Duel Inggris versus Belgia akan menjadi pertandingan ke-50 Rice bersama tiga singa. Pemain 25 tahun itu sudah bermain 49 kali sejak debut di tim nasional pada tahun 2019. Kejutan didapatkan Rice jelang pertandingan. Dia ditunjuk manajer Inggris Gareth Southgate sebagai kapten tim menghadapi Belgia. Vinicius Junior menjadi pemain yang selalu mendapat serangan rasisme di lapangan. Bintang asal Brazil itu sampai menangis membahasnya. Momen itu terjadi di konferensi pers jelang laga Spanyol versus Brazil. Laga persahabatan itu diberi tajuk One Skin, yang memang digelar untuk meningkatkan kesadaran soal rasisme. Saat disinggung soal rasisme yang terus menyerangnya, Vinicius Junior pun menangis. Ia kemudian mendapat aplaus dari jurnalis untuk memberinya semangat untuk menghadapinya. Insiden panas terjadi usai duel Super League antara Fenerbahce kontra Trabzonspor. Fans Trabzonspor memasuki lapangan dan menyerang pemain Fenerbahce. Melansir Marca, Fenerbahce merespon kekerasan yang terjadi dengan mengadakan majelis umum luar biasa pada 2 April. Dalam pertemuan itu akan diputuskan masa depan klub di Liga Turki. Salah satu wawancara yang diusulkan adalah Fenerbahce mundur dari keikutsertaan di Liga Turki. The Yellow Canaries merasa Super League tidak aman bagi klub dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan di lapangan. Korea Selatan mencatatkan hasil mengecewakan di Piala Asia 2024. Torehan Korea Selatan di Piala Asia 2026 ternyata juga sempat membuat Son Heung-min frustasi. Kapten Korea Selatan ini bahkan sempat berhasrat ingin pensiun usai gelaran di Qatar. Namun, Son kemudian urung pensiun usai mendapatkan masukan dari sejumlah pihak termasuk mantan pemain Korea Selatan. Ia kini membulatkan tekad untuk terus mengabdi kepada Taeguk Warriors. Xavi Hernandez telah memutuskan akan meninggalkan kursi pelatih Barcelona di akhir musim. Sementara itu performa Barca justru membaik setelah pengumuman masa depan Xavi. Robert Lewandowski dan kawan-kawan tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi, termasuk lolos ke perempat final Liga Champions. Belum lama ini Presiden klub Joan Laporta masih mengharapkan Xavi tidak jadi pergi. Kini Andre Curie, agen Victor Roque, mengeklaim bahwa ada peluang Xavi berubah pikiran jika Barca menjadi juara Eropa. Erling Haaland bak mesin gol setelah mengemas 167 gol di sepak bola level tertinggi bersama Borussia Dortmund dan Manchester City. Sejauh ini penyerang berusia 23 tahun ini sudah mengoleksi 5 titel juara. Pique mengatakan Haaland masih jauh di bawah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Haaland baru bisa menyamai kedua mega bintang itu jika memenangi lebih banyak gelar juara dan menjaga konsistensinya dalam waktu yang lama. Nagelsmann kini menangani timnas Jerman setelah secara mengejutkan diberhentikan Bayer pada awal tahun 2023. Namun, kontrak pelatih berusia 36 tahun itu akan habis setelah gelaran Piala Eropa 2024 nanti. Bayer pun diyakini mempertimbangkan Nagelsmann untuk menggantikan Thomas Tuchel.
Lothar Matthäus menilai Julian Nagelsmann butuh melatih klub karena masih muda. Pria Jerman berusia 63 tahun percaya akan bagus bagi Bayern Munchen jika kembali dilatih Nagelsmann. Eintracht Frankfurt habis kesabaran dengan Donny van de Beek dan siap mengirim balik sang gelandang ke Manchester United. Klub Bundesliga Jerman itu disebut terkejut dengan performa Van de Beek. Mereka semula mengira bakal mendapatkan kembali versi prime Van de Beek, tetapi nyatanya jauh panggang dari api. Bersama Frankfurt, Van de Beek baru membuat 6 penampilan dan dari semua laga yang dilaluinya itu, tak sekalipun dia berhasil mencuri perhatian manajemen klub. AC Milan dalam pembicaraan lebih dengan Real Madrid untuk mempermanenkan Alejandro Jimenez di bursa transfer musim panas mendatang. Sang fullback saat ini tengah dalam peminjaman di San Siro dari klub ibu kota Spanyol, di mana di dalam kontrak ini terdapat opsi transfer permanen senilai 5 juta euro. Sebagaimana dibeberkan di MW, pihak Milan bertekad menutup kesepakatan dalam beberapa hari ke depan setelah mereka puas dengan kinerja sang pemain sejauh musim 2023-2024 bergulir. Ini bukanlah awal yang mudah bagi Victor Roque di Barcelona. Tiba dari Atletico Paranaense pada bulan Januari, pemain berusia 19 tahun ini kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan pelatih Xavi Hernandez. Karena ini, ada rumor yang menyebut bahwa Roque akan dipinjamkan musim depan demi mendapatkan menit bermain. Namun, Andre Curry, agen dari Victor Roque, menegaskan bahwa kliennya tidak akan dipinjamkan musim depan. Curry bahkan mengeklaim bahwa kliennya saat ini dilirik banyak klub. Federico Chiesa mendapatkan tekanan besar setelah pada 2 musim terakhir sering berkutat dengan cedera, dan total dia hanya mencetak 8 gol untuk Juve dari 2021-2023. Musim ini performanya sepertinya membaik setelah sudah mencetak 7 gol dari 25 laga, namun performanya tetap dilirik banyak pihak. Ex-pelatih Juventus Fabio Capello membela performa Federico Chiesa musim ini. Ia menilai performa Chiesa tidak seburuk penilaian orang-orang. Ada kabar baik datang bagi Liverpool. Bek kanan andalan mereka, Trent Alexander-Arnold, dikabarkan sedikit lagi akan pulih dari cedera. The Mirror melaporkan bahwa Alexander-Arnold sudah menetapkan target comeback-nya. Ia dikabarkan ingin comeback di tanggal 7 April tahun 2024 mendatang. Pada tanggal itu, Liverpool dijadwalkan akan bertandang ke Old Trafford untuk memainkan pertandingan lanjutan Premier League. Menurut laporan Fabrizio Romano, Real Madrid beberapa bulan terakhir intens berkomunikasi dengan Cruz. Mereka mencoba meyakinkan sang gelandang untuk tidak pensiun dini. Rayuan-rayuan Madrid itu berbuah manis. Pasalnya sang gelandang dikabarkan mulai berpikiran untuk tidak pensiun di musim panas nanti. Romano juga menyebut bahwa Real Madrid sudah menyiapkan kontrak baru untuk Cruz. Kontrak itu berdurasi pendek, hanya 1 musim saja. Presiden Barcelona Joan Laporta baru-baru ini berbagi sebuah cerita terkait Lamine Yamal. Ia menyebut Barcelona sempat menolak tawaran sebesar 200 juta euro untuk sang penyerang muda. Laporta menyebut bahwa Barcelona tidak ragu menolak tawaran besar itu meski mereka saat ini lagi butuh uang. Ia menyebut bahwa Yamal bakal jadi pemain yang krusial untuk masa depan Barcelona sehingga ia yakin mempertahankan Yamal lebih menguntungkan ketimbang melepasnya dengan harga mahal. Manajemen MU menilai Scott McTominay masih layak untuk dipertahankan di tim mereka pada musim depan. MU siap menawarkan kontrak baru untuk McTominay dalam waktu dekat ini. Sang gelandang dikabarkan akan diberi kontrak berdurasi cukup panjang. Ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji di skuad MU. Sang gelandang kabarnya akan digaji sekitar 120.000 pound sterling per pekan di MU, dan MU berharap pemain timnas Skotlandia itu tidak mau untuk memperpanjang kontraknya. Menukil laporan The Daily Mail, Lisandro Martinez sudah siap untuk comeback bersama MU. Ia dikabarkan sudah siap bermain di akhir pekan ini. Sang bek sejak pekan lalu terbang ke Amerika Serikat. Ia mengikuti sesi latihan timnas Argentina di jeda internasional ini. Kondisi sang bek dikabarkan sudah sangat bugar karena ia berlatih dengan intensitas tinggi bersama La Albiceleste. Lisandro berharap ia bisa berada dalam kondisi yang prima saat MU bermain lagi di markas Brentford pada akhir pekan nanti. Manchester United sudah memberikan harga yang mereka inginkan untuk transfer Mason Greenwood. MU membandrolnya di harga yang cukup tinggi, yaitu di angka 40 juta pound sterling. Atletico Madrid dilaporkan protes ke MU terkait harga sang striker. Mereka menilai harga itu kelewat mahal. Pasalnya, kontrak Greenwood di MU habis pada musim panas tahun 2025 nanti. Itulah mengapa Atletico Madrid meminta MU untuk tidak keras kepala dan mau menurunkan harga jual Greenwood. Arsenal punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners berencana untuk merekrut Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest.
Daily Star melaporkan bahwa kans Arsenal untuk merekrut Gibbs White cukup besar. Pasalnya Forest saat ini berpotensi besar terdegradasi ke Championship, dan jika itu terjadi, maka Gibbs White bisa diamankan oleh The Gunners. Namun kontrak sang gelandang di The City Ground masih hingga tahun 2027 mendatang. Alhasil mereka minimal harus siap dana sekitar 50 juta pound sterling. Laga Vietnam versus Indonesia pada matchday keempat putaran 2 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia akan berlangsung di Stadion Maidin. Laga ini sangat krusial bagi tuan rumah. Anak-anak asuh Billy Petrosian harus menang jika ingin memelihara asa lolos ke putaran 3. Memasuki laga ini, The Golden Star Warriors menurut berbagai bursa taruhan lebih mengunggulkan mereka untuk memenangi laga pada kesempatan kali ini. Skuad Garuda dihantam cobaan berat jelang main di Hanoi. Beberapa pemain kunci dilaporkan diserang virus setelah pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun demikian, belakangan Rafael Struijk dilaporkan menyusul ke Hanoi dan disiapkan untuk laga di Stadion Maidin. Rafael Struijk diminta terbang ke Vietnam menyusul skuad Indonesia. Sesuai arahan dari Ketum PSSI Erick Thohir, kondisinya pun dinilai sudah membaik pasca dilaporkan terkena virus. Tom Hee dan Ragnar Oratmangun belum bisa dimainkan oleh Sintayong dalam pertandingan melawan Vietnam di Gelora Bung Karno karena belum terdaftar sebelumnya. Nah, kedua pemain tersebut pun kini bisa dimainkan ketika timnas Indonesia dijamu oleh Vietnam di Stadion Maidin. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi kalau Tom dan Ragnar telah terdaftar dan bisa melakoni debut bersama timnas Indonesia. Melawat ke Maidin memang bukan hal mudah bagi Indonesia. Kali terakhir mereka menang di sana pada 11 Desember 2004 pada ajang Piala Tiger. Tapi Sintayong optimis menatap laga Vietnam versus Indonesia pada matchday keempat putaran 2 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di Stadion Maidin. Dia yakin timnas Indonesia akan mengakhiri kutukan tak menang di markas timnas Vietnam itu dalam 2 dekade terakhir. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.